Selamat pagi. Eh, ini VT nomor 75 ya. Saya mohon maaf nih karena lagi keinget tapi lagi nyetir, jadi ya udah sambil ngobrol aja. Saya sambil liatin jalan ya. Eh, pada VT sebelumnya nomor 74, Anda sudah mendapatkan kisah tentang kondisi perang ya. Kenapa kok kita belajar tentang ilmu perang? Ini adalah edukasi ekonomi politik ya. Tujuannya adalah Anda mengerti ilmu perang. Loh Pak, kan saya nggak ikut perang Pak. Loh, bukan berarti Anda nggak ikut perang, tapi Anda nggak ngerti ilmu perang. Karena perang zaman sekarang itu bukan perang pakai bom, tapi perang lewat uang. Contohnya, ada adiknya Franky Wijaya ya, kalau nggak salah namanya Freddy Wijaya. Dia tahu bahwa ayahnya itu mewariskan harta 700 triliun ya, anaknya 8, kenapa kok yang dibagi 7 ya, dia kok nggak dibagi. Nah itu kan heran kan. Jadi nah akhirnya dia menyadari bahwa dia ditinggal sama kakak-kakaknya, karena ibunya Freddy ini adalah istri muda. Dan kenapa seorang anaknya konglomerat ya anaknya konglomerat itu nggak dapat duit ya kan dari harta warisan orang tuanya, sedangkan yang lain yang 7 orang dapat. Nah karena dia nggak ngerti ilmu perang, dia berpikirnya wajar-wajar aja, normal aja. Dia nggak tahu dia itu anaknya buaya, bapaknya buaya, makanya dia nggak ngerti ilmu perang. Ya dia digigit nomor 1. Jadi sehingga dia ditinggal sama kakak-kakaknya, ya kan? Loh kalau ditanya, loh kenapa kakaknya itu punya duit 700 triliun kok nggak dibagi rata gitu loh, masing-masing 80 kayak triliun, kan banyak. Oh nggak bisa begitu Pak, dalam ilmu perang itu nggak bisa begitu. Ya, jangankan warisan dari orang tua, ya itu udah bulat. Di antara suami istri, ya Anda mungkin berpikir, loh kenapa ada perkawinan yang hidupnya kaya raya, rukun, selamat, toto tentrem, kertora harjo, amanah, mawardah, ya apa itu nah kenapa ada yang bercerai ya. Nah dalam hubungan suami istri pun itu melalui 3 tahap perang. Yang pertama adalah tahap cinta ya. Ya aku cinta padamu ya kan, mari kita punya anak, nanti saya sekolahin dokter, lalu kemudian kamu nanti beli rumah ya, kita bikin kontrakan 100 pintu. Nah itu adalah pernikahan dilandasi cinta ya. Kemudian setelah menopause ya Anda pensiun, memasuki tahap kedua, yaitu tahap hak-hak perseroan. Artinya Anda mengatakan bahwa oh ya haknya suami sekian-sekian, haknya istri sekian-sekian, ya haknya gonogini sekian-sekian ya kan, sampai suatu saat titik perceraian ya. Biasanya yang titik nomor 3 ini langsung bubar ya. Apakah kalau rumah misalnya Anda dibagi 2, ada yang ditembok separuh ya kan, ada yang rumah ya kan, suaminya memiliki tanah, istrinya memiliki bangunan, akhirnya dia ambrukin ya kan. Apalagi kalau perempuan yang punya rumah, dia ambrukin, dia akan cerita seluruh dunia bahwa lebih baik dia kehilangan rumah, ambruk, daripada dia membayar kepada suaminya. Jadi itu tahap 3. Nah kenapa ada yang bertahan pada tahap 3? Itu karena dia mengerti ilmu perang. Nah dalam ilmu perang ya, nanti kita akan uraikan teori-teori ini. Dalam sebuah hubungan interaksi suami istri itu bukan didasarkan landasan cinta atau landasan hak ya. Ini bukan perseroan, tapi ini perang. Artinya kamu mati atau saya yang mati. Nah kalau sudah begitu, tahap segitu, maka hubungan dilandasi oleh risiko. Ya, suatu saat Anda akan paham bahwa ketika Freddy Wijaya itu
diberitahu oleh kakaknya ya, sebagai wali dari hak waris, yaitu Indra Wijaya, diberitahu bahwa warisan kamu 1 miliar rupiah, ya kan? Saat itu juga dia harus tahu berbagi resiko dengan kakak-kakaknya. Tapi mungkin dia itu anak buaya, tapi dititip kepada ibunya itu bukan buaya, ya mungkin ibunya ini kadal gurun atau biawak ya, jadi kurang gede, makanya dia itu dikadalin oleh kakak-kakaknya yang buaya. Dia harusnya itu, kalau saya nih sekarang ya menjadi Freddy Wijaya, yang saya lakukan adalah risiko, gitu loh. Artinya apa? Artinya risiko dalam perusahaan itu apa? Ya kan, kalau misalnya risikonya nggak paham, ya berarti kamu juga nggak mampu memperang ini, gitu loh. Kalau misalnya Anda paham risikonya apa, jadi ternyata perusahaan-perusahaan itu dibagi menurut PT. Jadi ya risikonya di PT itu, sebuah PT itu risikonya apa? Loh, PT itu rata-rata go public. Kalau go public artinya dia itu terbuka. Kalau terbuka itu kan seperti gadis telanjang, ya kan? Anda bisa lihatin itu kan, loh ini perusahaan ini omsetnya berapa, profitnya berapa dan sebagainya. Kelihatan itu nanti cacatnya itu, oh ada tato di dadanya atau di punggungnya ya, toh kelihatan itu semua cacat-cacatnya itu. Jadi seperti melihat gadis telanjang itu sangat jelas, gitu loh. Nah, tapi mungkin karena Pak Freddy Wijaya ini orangnya naif ya, atau inosen yang tanpa dosa, ya kan, dia cuma minta doang. Ya, walaupun Anda saudara tiri ya, belum tentu Anda dikasih. Itu contohnya dalam keluarga ya. Dalam hubungan Prabowo dengan Jokowi dengan Megawati ini pun, itu mereka bertarung ya, memperjuangkan apa? Memperjuangkan resiko, bukan hak. Contohnya hak, kalau Megawati kan ngomong, waduh Jokowi itu kan sudah saya yang mencalonkan, saya calonkan 3 kali dari wali kota, gubernur, presiden 2 kali, anaknya 1 kali, 5 kali, mantunya 1 kali, 6 kali dicalonkan oleh partai. Ya, tapi kita nggak bicara hak. Ya, tetap yang bicara adalah pada waktu perang adalah resiko. Artinya apa? Megawati ini nggak paham resiko apa yang dihadapi oleh Jokowi. Karena dia nggak ngerti ya, dia nggak diajak ngobrol, atau dia nggak mau tahu, atau dia nggak mau ikut resiko. Nah, tetapi Prabowo itu mau berbagi resiko. Artinya gini deh, sudahlah Jokowi, kalau kamu makan di piring A, ya saya 1 piring berdua deh. Jadi artinya sama-sama memiliki piring kotor yang sama. Kalau piring kotor ini diperkarakan, kamu makan ini ya, ikan pindang ini, ikan tongkol ini, ikan sepat ini kamu makan ya. Itu buktinya sudah ada 1 piring itu tapi yang makan 2 orang, Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi. Nah, Megawati nggak ikut makan, jadi dia nggak mau ikut mencuci piring. Nah, itu loh kisahnya. Jadi nanti suatu saat ya, kalau misalnya Megawati mau mengerti, oh ya risikonya udahlah, istilahnya tiji tibeh ya, mati siji mati kabeh. Nah, baru berbagi resiko, maka mereka masuk bersama. Kalau misalnya SBY ya udah tahu dia, loh iya kamu makan ikan tongkol, iya aku juga ikut makan tongkol. Jadi sesama pemakan tongkol ya piringnya sama. Ya Megawati nggak doyan ikan tongkol, mungkin belum kebagian ikannya, gitu loh. Jadi nanti suatu saat akan terjadi pembagi risiko. Artinya resiko ini ditanggung bersama. Nah, itu loh maksudnya perang itu.